memang ada kekhawatiran bahwa vaksin-vaksin yang ada ini yang sudah ada sebelumnya dan mungkin juga yang bivalen sekarang ini itu tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang total. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. PPKM resmi dicabut oleh pemerintah awal tahun 2023. Pemerintah Republik Indonesia langsung dari Presiden Bapak Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia sudah tidak memberlakukan PPKM lagi, meskipun ini bukan berarti darurat kesehatan tidak diterapkan. Kebijakan yang melegakan buat banyak orang, tapi juga sebenarnya kalau kita mau melihat dari bigger picture, kita sedang berada dalam tanda petik ancaman subvarian baru dari COVID-19, yaitu subvarian BF7. Kita bakal coba ngobrolin soal pencabutan PPKM dan juga gimana ancaman dari subvarian baru ini yang bikin beberapa negara lumayan panik. China lumayan heboh gitu ya. Beberapa negara di Eropa juga, Inggris, Prancis mengalami hal yang sama. We'll talk about it di Suara Akademia. My name is Muhammad Syarif, podcast produser dari TCID, dan untuk kali ini kita bakal ngobrol barengan sama Mas Teguh Haryo Sasongko. Ini kita ngobrol sama seseorang yang jauh. Ini lagi di Malaysia, Mas Teguh ya? Betul. Oke. Mas Teguh dari IMU, dari International Medical University Malaysia. Apa kabar Mas Teguh? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar Mas Muhammad? Alhamdulillah sehat juga. Mas, kita berbicara soal pencabutan PPKM dulu nih Mas. Mungkin bisa sedikit ngasih gambaran gitu. Pemerintah bilang kan sepertinya sudah terkendali gitu. Tapi kondisi realnya menurut Mas Teguh gimana sih Mas? Ya, memang kita lihat secara mudah saja, kita lihat jumlah kasus baru harian itu dalam beberapa waktu belakangan ini memang terbilang rendah, di bawah 1.000 ya. Kemudian juga jumlah kasus aktif itu sudah sangat turun, di bawah 10.000 juga, sehingga kita tahu pemerintah juga sudah mulai menutup rumah sakit darurat COVID RSDC di Wisma Atlet itu menunjukkan bahwa beban terhadap vaskes sudah sangat turun. Sementara dalam waktu yang terdekat juga tidak ada ancaman yang real terhadap lonjakan kasus. Selain itu juga angka kematian secara konsisten itu relatif rendah dalam 8 bulan terakhir ini loh ya. Dalam 8 bulan juga sangat rendah. Selain itu juga sehingga dengan kita lihat ya bahwa angka reproduksi rata 7 harian yang saya catat per akhir Desember ini sudah di angka yang sangat rendah, sangat ideal, 0,55. Oke. Ini artinya jumlah penurunan jumlah kasus itu mengalami tren penurunan. Ya. Sementara itu pada saat yang sama ketahanan antibodi pada masyarakat juga sudah cukup baik. Ya, survei serologi menunjukkan hampir semua masyarakat Indonesia memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2. Okay. Baik itu karena infeksi sebelumnya ataupun juga karena vaksinasi. Cakupan vaksinasi untuk negara sebesar Indonesia sudah cukup bagus ya, relatif bagus pada angka 69%. Bahkan juga booster kedua sudah dimulai pada kelompok yang lansia. Sebenarnya jadi memang parameter-parameter ini menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan, dan saya pikir beralasan untuk kemudian pemerintah mencabut PPKM itu. Akan tetapi bukan berarti ancamannya tidak ada. Ya. Ancamannya masih ada. Yang pertama, ada potensi munculnya varian-varian baru yang memiliki kemampuan menginfeksi dan kemampuan menimbulkan penyakit yang kita juga tidak tahu. Satu. Kemudian yang kedua, seberapa lama vaksin yang sudah disuntikkan itu memiliki daya perlindungan terhadap individu yang menerima vaksin, itu juga masih menjadi tanda tanya. Begitu. Tapi artinya gini nih Mas, angkanya kan dari beberapa bulan terakhir sudah cukup bagus ya. Banyak negara juga di luar negeri sebenarnya juga menunjukkan bahwa angka juga sudah lumayan bagus gitu Mas di beberapa bulan terakhir. Bisa diomongin kalau misalnya ini bakal beralih jadi endemi dalam waktu dekat nggak sih Mas? Saya nggak bisa memperkirakan sampai ke situ ya. Akan tetapi resminya apakah kita betul-betul sudah masuk ke wilayah endemi atau belum, itu
sangat tergantung pada apakah kita bisa secara konsisten mempertahankan angka reproduksi pada yang berada di bawah 1 tadi itu. Ya. Kemudian juga dengan demikian kemudian parameter-parameter lain juga bisa baik. Saya pikir masih perlu dilihat terus. Oke. Masih masih kayak banyak hal yang harus diperhatiin secara konsisten supaya akhirnya kita ngomong, oke, ini sudah bisa dibilang endemi dan bisa back to normal 100% kayak kemarin-kemarin 2019 ya. Ya. Nah, ini yang lumayan menarik nih Mas Teguh gitu. Kalau kita berbicara soal situasi Indonesia sekarang terkesan aman-aman aja, bahkan sepertinya sudah tidak ada ancaman pandemi lagi kalau melihat situasi masyarakat di luaran sana, di kota-kota besar especially. Tapi di beberapa negara luar negeri, Tiongkok, Inggris, Prancis, kayaknya mereka lebih pada deg-degan nih Mas, karena kasus COVID-nya naik lagi gara-gara ada subvarian BF7. Ini sebenarnya varian apa lagi sih Mas? Maksudnya kita kan kalau ngelihat artikel di luaran dari Alpha, habis itu muncul Delta, muncul Omicron, habis itu ada lagi jenis subvarian lagi. Tiba-tiba akhir tahun subvarian BF7 ini bikin panik buat orang yang ngikutin informasi soal COVID gitu. Ini subvarian apa sih Mas? Ya, yang pertama memang betul terjadi peningkatan jumlah kasus di negara-negara tadi yang disebutkan oleh Mas Muhammad tadi ya, seperti Inggris, Prancis, dan Cina juga. Di Tiongkok. Tapi di balik itu kita perlu lihat juga parameter-parameter lain, yaitu parameter misalnya beban terhadap vaskes mereka dan juga angka kematian gitu. Nah, sementara untuk varian, pertanyaannya kemudian yang sekarang lagi ngetren itu kan varian BF7 yang sering disebut. Ya, varian BF7 ini dominan di Cina. Ya. Tetapi sejauh ini sebenarnya varian BF7 itu hanya dominan di negara-negara pada rantau timur jauh seperti Jepang, Korea, Rusia, saya lihat juga begitu, dan juga Cina. Tetapi dia tidak dominan, dia bukan varian yang dominan pada negara-negara Eropa dan Amerika. Ya, jadi di Prancis itu hanya 13%. Jumlah yang disikut. Kemudian di Amerika hanya sekitar 9,5%. Kemudian di Inggris itu hanya sekitar 7,5% dari varian-varian yang bersirkulasi. Tapi semuanya memang menunjukkan dominasi varian Omicron. Hanya subvariannya itu berbeda-beda antara negara satu dan negara lainnya. Nah, BF7 ini hanya dominan di rantau timur jauh sejauh ini ya. Sampai saat ini. Nah, sekarang apa problemnya pada varian BF7 ini? Varian BF7 ini adalah salah satu subvarian sebenarnya dari varian Omicron yang disebut dengan BA5, jadi salah satu subvarian dari BA5 ini. Nah, sampai sejauh ini memang diketahui bahwa varian BA5 ini memiliki tingkat penularan yang paling tinggi di antara subvarian Omicron yang lain. Rata angka reproduksi dari varian subvarian dari Omicron yang lainnya itu biasanya pada angka 5 ya, angka reproduksinya. Tapi untuk yang BA5 ini, yang BF7 ya, BF7 ini berada pada angka 10 sampai 18, jadi 2 kali lipat lebih menular. Ya. Tapi sebenarnya jenis penyakit yang ditimbulkannya itu sebenarnya sama dengan subvarian Omicron yang lainnya. Nah, subvarian Omicron ini kita ketahui dia pada umumnya memberikan gejala yang relatif lebih ringan dibandingkan subvarian sebelumnya, karena dia hanya menyerang pada sistem pernafasan atas. Jarang yang kemudian sampai ke paru-paru, kecuali pada kasus-kasus yang pada kelompok-kelompok yang rentan. Begitu. Oke, jadi ini kan jadi banyak orang yang lumayan takut ya Mas ya, karena angkanya kan naik lagi. Sepertinya trauma di tahun 2020, especially kalau di Indonesia di bulan Maret, April, Mei itu kan banyak yang bikin deg-degan. 2021 apalagi Delta juga lumayan takut gitu. Nah, bisa dibilang varian ini tidak seberbahaya
varian-varian sebelumnya atau subvarian-subvarian yang sebelumnya dong, Mas? Nah, begini, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan untuk Hmm. menjawab pertanyaan itu ya. Karena ada faktor intrinsik dari varian itu sendiri dan Mhm. juga ada faktor ekstrinsik. Yang pertama adalah faktor ekstrinsik dulu ya, yaitu um, uh, uh, situasinya berbeda sekali dibandingkan dengan zaman ketika pertengahan tahun 2021 ketika Delta itu melonjak kemudian menimbulkan banyak sekali kematian dan vaskes juga kewalahan. Hmm. Waktu itu cakupan vaksinasi belum setinggi sekarang. Ya. Ya, atau kemudian juga survei serologinya juga tidak menunjukkan cakupan antibodi yang setinggi sekarang. Jadi memang faktor ekstrinsiknya berbeda. Sekarang secara ekstrinsik kita bisa katakan bahwa masyarakat sudah memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap berbagai varian-varian yang ada. Walaupun itu bukan satu jaminan, ya. Nah, kemudian juga ada faktor-faktor intrinsik. Secara faktor intrinsiknya itu adalah daya tular ya. Oke. Daya tular dari Omikron itu sendiri yang memang juga memang cukup tinggi dan juga kemampuannya untuk mengelabui sistem imun yang itu sebenarnya juga cukup tinggi dibandingkan dengan varian-varian lainnya. Tapi karena faktor ekstrinsiknya sudah cukup baik dari masyarakat dan juga cakupan vaksinasi yang cukup tinggi, sebenarnya apakah kita perlu apakah kita perlu sekhawatir dulu ya ketika tahun 2021 itu saya pikir kita tidak perlu terlalu sekhawatir tahun 2021 dulu. Karena sekarang kita memiliki ketahanan yang menurut saya sudah cukup baik. Jadi memang cakupan vaksinasi yang sudah cukup luas sepertinya membuat kita bisa sedikit lebih tenang kalau misalnya nge-refer dari situasi 2020 dan juga 2021 gitu, Mas. Penyebarannya kan jadi lebih cepat. PPKM ini juga sekarang kan sudah nggak ada meskipun Menkes bilang tetap harus waspada nih, Mas, gitu. Nah, gimana caranya society buat ngerespon isu ini nih? Karena kan memang BF7 ini kan dominan di Asia Timur ya, Mas ya, dan tidak mungkin, nggak nutup kemungkinan juga bisa aja ke Tenggara dikit nih, agak-agak turun dikit gitu. Society kudu ngerespon gimana nih, Mas? Karena kan kayaknya traumanya belum hilang-hilang juga. What should we do? Gitu. Benar, sebenarnya lonjakan kasus di beberapa negara ini memang mengkhawatirkan ya. Seperti misalnya negara-negara seperti Jepang. Jepang itu dia cakupan vaksinasinya sudah sangat tinggi. Ya, tapi toh kasusnya tetap melonjak tinggi sekali dan di situ juga subvarian Omikron yang dominan itu adalah subvarian BF7. Bukan BF7, BA5. Jadi parents dari BF7 itu. BA5-nya juga sangat dominan di situ. Nah, sebenarnya kenapa ini? Ini masih perlu penyelidikan yang lebih mendalam. Mengapa di negara-negara dengan cakupan vaksinasi yang cukup tinggi seperti Jepang, juga Prancis itu mereka mengalami lonjakan yang sangat tinggi, walaupun tingkat kematiannya itu relatif lebih rendah daripada ketika puncak pada tahun 2021 ketika Delta dulu. Nah, ini masih perlu penelitian yang lebih lanjut. Tapi situasi ini membuat kita menjadi khawatir bahwa walaupun di Indonesia sekarang itu jumlah kasusnya sangat rendah, tetapi tetap masih ada kemungkinan kita untuk mengalami lonjakan kasus yang serupa. Terutama juga kemudian di negara-negara di mana terjadi lonjakan kasus ini, mereka potensi menjadi breeding ground untuk munculnya varian-varian baru. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan, karena kalau di dalam dunia yang sangat mobile seperti sekarang ini, ketika ada varian yang muncul satu tempat, itu mudah sekali menyebar ke berbagai belahan dunia yang lain karena manusia yang sangat mobile. Ya, jadi gimana, Mas? Jadi itu kekhawatirannya di situ. Terus yang kedua adalah seperti saya sampaikan tadi, berapa lama vaksin yang sudah disuntikkan ini
memiliki daya perlindungan terhadap orang yang sudah punya vaksin itu. Dan juga apakah vaksin yang ada sekarang, yang sudah beredar sekarang itu dia bisa mencakup perlindungan terhadap berbagai macam subvarian yang bermunculan. Nah, beberapa hari yang lalu beberapa waktu yang lalu itu sudah disetujui penggunaan vaksin booster untuk yang bivalen. Jadi yang baru untuk ini mengcover subvarian yang Omicron begitu ya. Nah, itu sudah ada. Ini artinya menunjukkan bahwa memang ada kekhawatiran bahwa vaksin-vaksin yang ada ini yang sudah ada sebelumnya dan mungkin juga yang bivalen sekarang ini itu tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang total, yang komplit. Jadi mesti ada mesti diubah terus, disesuaikan dengan varian-varian yang muncul. Dengan demikian, ya vaksin ternyata tetap menjadi alat yang paling ampuh untuk mengatasi pandemi yang terjadi sekarang ini, dan untuk tetap membuat jumlah kasus berada pada tingkat yang bisa dengan mudah dikontrol dan tidak membebani pelayanan kesehatan dan juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Ya, dan sekarang vaksin kedua, mungkin vaksin booster kedua menurut saya perlu diperluas. Itu perlu diperluas. Jadi bukan hanya pada lansia saja yang sekarang sudah dimulai, tapi juga diperluas kepada kelompok masyarakat yang lainnya. Sebenarnya pada saat yang sama Indonesia juga harus meningkatkan memperkuat keupayaan dalam negeri untuk memproduksi vaksin sendiri. Ya, kita tidak tergantung dengan memberi vaksin dari luar terus-menerus gitu. Begitu. Selain itu juga of course cuci tangan, kemudian hand sanitizer, pakai masker itu menurut saya masih harus terus diterapkan oleh masyarakat. Ya. Karena itu memang cara pencegahan yang paling mudah, paling murah, dan sebenarnya juga paling efektif sebenarnya dalam mencegah terjangkit infeksi. Itu Mas. Jadi memang statement dari Bapak Menteri Kesehatan kalau misalnya tetap pakai masker di ruang tertutup, kalau memang ingin sebenarnya sudah it's okay buat tidak pakai masker di ruang terbuka selama sehat, tapi lebih baik buat mencegah, itu hal yang bisa dilakukan sama masyarakat Mas buat menjaga situasi Indonesia yang maybe relatif sudah lumayan aman dibandingkan beberapa tahun-tahun kemarin Mas ya. Betul, karena memang ya itu ya cuci tangan kan mudah sekali ya toh. Yeah. Kalau kita nggak punya malas atau terlalu mahal untuk beli hand sanitizer, bisa pakai sabun. Itu kita bisa lakukan secara rutin, misalkan sehari berapa kali kita cuci tangan gitu ya. Kemudian pakai masker ya. Masker tidak perlu harus masker yang sekali pakai, mungkin bisa pakai masker kain gitu. Nah, itu tetap memberikan tentu memberikan perlindungan bagi kita. Jadi benar memang harus tetap cuci tangan, tetap kemudian pakai masker tetap, karena cara pencegahan yang seperti ini bisa diterapkan pada masing-masing individu, satu, kemudian relatif mudah, relatif murah, dan tidak mengganggu aktivitas. Ya. Seperti ada acara lain yang kita dulu lakukan ya, dulu sangat diterapkan, yaitu jaga jarak. Betul. Nah, kalau jaga jarak itu kan dia sangat mengganggu aktivitas ya toh, sangat mengganggu ekonomi juga gitu kan. Jadi satu restoran itu hanya bisa ditempati oleh beberapa orang dalam satu kali, itu dalam satu waktu gitu ya. Nah, sekarang mungkin dengan penurunan kasus yang sudah sangat bagus, tidak perlu lagi kita menjaga jarak gitu. Tapi tetap cuci tangan dan pakai masker ini tetap perlu harus dijalankan. Dan ini memang cara yang paling murah, paling efisien dan efektif untuk mencegah penularan. Oke. Nah, mungkin terakhir nih, Mas Teguh.
Kan kita berdiri di apa ya, kayak ada dua situasi sekarang ya, benar-benar di tengah gitu. PPKM dicabut, masyarakat sudah lumayan mobilisasi udah lumayan oke, udah pada mulai bergerak seperti biasanya. Tapi ada subvarian BF7 yang mungkin harus kita khawatirkan juga nih sekarang. Kita benar-benar di tengah-tengah gini nih. Ada lagi nggak nih yang pengen Mas Teguh sampein buat ke Sobat TCID atau mungkin juga orang-orang yang ngerasa agak-agak ragu-ragu nih, ini PPKM dicabut tapi ada ancaman subvarian nih. Ada suggestions, Mas? Ya, saran saya pada tingkat masyarakat tadi yang sudah saya berikan. Jadi tidak perlu terlalu khawatir, tetap waspada. Tapi situasi yang ada sekarang tidak membuat kita perlu untuk berada pada tingkat kekhawatiran yang terlalu tinggi sehingga membatasi aktivitas. Tidak pada tingkat yang seperti itu. Tetapi tetap ada kekhawatiran bahwa di luar sana itu masih ada lonjakan kasus yang cukup tinggi sehingga pada tingkat individu kita harus tetap waspada begitu. Itu yang pertama pada tingkat individu masyarakat ya, pada level masyarakat. Tapi juga kemudian perlu kita pikirkan apa strategi yang perlu dilakukan pada tingkat pemerintah pada skala nasionalnya ya. Itu vaksinasi itu menurut saya akan menjadi strategi pencegahan perluasan pandemi yang harus tetap dijalankan oleh pemerintah. Itu terus akan menjadi beban dari APBN ya, karena ini kita perlu sekarang ini kan vaksinasi ini gratis ya, untuk semua orang ya toh. Nah, pertanyaannya kemudian, ini kalau gratis kan berarti dia akan membebani APBN. Ya. Sampai kapan nih pemerintah akan terus harus menghabiskan uang untuk vaksinasi ini? Apakah nanti akan ada tahap demi tahap dikurangi? Ada sebagian masyarakat yang dia harus membeli vaksin, sebenarnya ada juga sebagian yang digratiskan oleh pemerintah. Itu satu. Nah, kemudian juga dengan demikian, tadi saya sudah sampaikan juga, perlu diperkuat keupayaan dalam negeri untuk bisa memproduksi vaksin sendiri. Ada dua hal di situ. Yang pertama adalah vaksin yang sudah ada dengan merek luar negeri itu diproduksi di dalam negeri. Nah, jadi kita menjadi production hub dari vaksin-vaksin yang sudah ada. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu ada cost untuk mendatangkan vaksin itu, sudah diproduksi di dalam negeri, kita tinggal kemudian mendistribusikannya di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah vaksin yang memang buatan dalam negeri, ya. Vaksin yang memang buatan dalam negeri. Nah, ini kita perlu secara smart kita memutuskan teknologi yang mana yang mau kita adopsi untuk vaksin yang baru ini. Nah, sekarang terlihat bahwa vaksin dengan basis teknologi mRNA itu yang memang memiliki daya perlindungan, efektivitas perlindungan yang paling tinggi di antara teknologi-teknologi lainnya. Itu satu. Dan kemudian juga vaksin berbasis teknologi mRNA ini yang dia relatif lebih mudah untuk menyesuaikan dengan varian-varian yang baru yang kemungkinan dia akan muncul. Nah, itu jadi tinggal diubah sekuensnya kemudian bisa diaplikasikan kepada manusia. Ini kurang lebih sama seperti vaksin untuk flu, untuk influenza, yang dia setiap tahun itu berganti menyesuaikan dengan varian-varian virus influenza yang ada yang bersirkulasi pada tahun itu. Begitu. Oke, vaksinasi jadi masih kunci, tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, itu menjadi langkah yang harus dilakukan dan jangan sampai dilupain untuk menjaga Indonesia jadi lebih baik lagi. Kalau gitu, Mas Teguh Haryo Sasongko dari IMU Malaysia, terima kasih buat waktunya ya. Semoga sehat-sehat terus, Mas, dan juga buat Sobat TCID yang pengen tahu banyak banget berita soal kesehatan,
lingkungan, bisnis dan ekonomi, politik, masyarakat, pendidikan, just check our website di conversation.com/id dan jangan lupa follow sosial media kami di @conversationidn. Kita ada Twitter, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Saya Muhammad Syarif, podcast produser dari TCID pamit. I'll see you on the next episode. Wassalamualaikum.